tutor yang lain, asisten dosen yang lain. Nah, mungkin dari aku dulu, perkenalkan aku Rian dari Geodesi 2020. Kemudian mungkin bisa Lisa, Cecil, dan Andi perkenalkan diri. Mungkin dari Lisa dulu. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Lisa Dwi dari Geodesi 20 juga. Ya, mungkin Cecil. Ya, halo teman-teman, aku Cecil dari Geodesi 20 juga. Salam kenal. Oh ya, halo kawan-kawan, selamat sore. Perkenalkan, aku Mandika Listian Joshua Nugraha, bisa dipanggil Andi, salam kenal semua. Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman-teman ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan penugasan OSIS atau mau nanya materi juga nggak apa, dipersilakan ke teman-teman tutor yang telah perkenalkan diri tadi. Oke, mungkin langsung aja ya di sini. Mungkin sebelum kita masuk ke tugas, kita akan review dikit terkait materi oceanografi fisis terkait dengan fitur laut. Nah, mungkin terkait dengan review materi akan dijelaskan oleh Mbak Lisa dan Cecil. Monggo. Oke, ya, makasih. Mungkin buat saya boleh minta tolong bantu share screen. Ya, oke. Udah masuk belum ya? Udah kemana? Oke, teman-teman, sebelumnya ini aku mau konfirmasi dulu, suaraku udah terdengar dengan jelas belum ya? Aman, Ci. Oke. Nah, jadi kita awali dengan review materi. Sebenarnya ini dikit aja sih, nggak banyak-banyak, karena mungkin teman-teman juga udah mendapatkan materi di perkuliahan sebelumnya. Boleh di next, Phil? Oke, jadi seperti tugasnya, kita akan mau review mengenai topografi dasar laut. Nah, mungkin seperti yang teman-teman sudah ketahui juga bahwa bumi kita itu tidak hanya tertutup oleh daratan, tetapi juga area perairan yang sangat luas. Nah, di area perairan itu tersimpan banyak kekayaan dan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita ketahui, salah satunya terkait dengan topografi dasar laut. Topografi dasar laut itu sendiri merupakan suatu kondisi laut yang sangat unik dan terdiri dari berbagai macam bentukan yang kompleks dan berpengaruh terhadap gerakan arus di laut. Topografi laut itu dapat dikenali dari suatu peta batimetri atau data kedalaman. Nanti mungkin akan teman-teman pelajari di minggu selanjutnya dan diperdalam di survei hidrografi. Boleh di next? Oke. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai subduction zone. Subduction zone atau zona subduksi ini merupakan area di mana lempeng benua dan lempeng samudra itu bertemu atau bertabrakan sehingga akan membentuk gunung berapi dan gempa bumi. Nah, sebenarnya kalau misalnya lempeng benua bertabrakan dengan lempeng benua itu karena densitasnya sama-sama besar, dia akan membentuk pegunungan. Sedangkan untuk lempeng benua yang bertabrakan dengan lempeng samudra, karena lempeng samudra itu densitasnya lebih rendah, maka dia akan cenderung masuk ke dalam dan bisa membentuk palung laut seperti itu. Nah, untuk subduction zone ini contohnya ada di sekitar Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara itu ada deretan gunung berapi. Oke, kurang lebih ilustrasinya seperti yang tertampil pada layar. Oke, kita next. Selanjutnya ada trench atau palung laut. Nah, ini mungkin yang sangat terkenal adalah Palung Mariana, seperti yang teman-teman mungkin sudah banyak membaca atau melihat tentang Palung Mariana ini. Jadi palung itu merupakan lekukan dasar laut yang panjang, sempit, dalam, dan sisinya itu sangat curam. Kedalamannya itu juga sangat tinggi, mencapai 7.000 sampai 11.000 meter. Dan untuk Palung Mariana ini sendiri, kedalamannya antara 10.000 sampai dengan 11.000 meter. Jadi sangat dalam ya teman-teman. Oke, kita next ke selanjutnya. Ada continental shelf. Jadi continental shelf itu merupakan daerah dasar laut yang letaknya tuh di antara laut dangkal dan titik di mana laut menurun itu atau continental slope. Jadi bisa dikatakan bahwa continental shelf ini adalah perbatasan antara daratan dengan continental slope gitu. Dan continental shelf ini sendiri juga bisa dikatakan sebagai daratan yang terendam oleh air laut. Ini disebabkan karena mencairnya es di kutub, jadi permukaan air laut itu semakin naik, dan namun kedalamannya tidak cukup dalam, hanya sekitar 200 meter, dengan kemiringan rata-rata 8,4% saja. Oke, boleh di next, ilustrasinya ada di, nah ini. Jadi
Di sisi kiri itu ada daratan, continental crust, dan juga ada continental slope yang miring itu. Nah, di tengah-tengahnya itu ada continental shelf. Jadi dia tidak terlalu curam ya teman-teman, dan tidak terlalu dalam juga. Contohnya ada di dangkalan Sunda dan dangkalan Sapi. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ada Ocean Canyon atau ngarai bawah laut. Mungkin beberapa sumber juga ada yang mengatakan submarine canyon. Itu merupakan area yang relatif sempit dengan kelerengan yang curam dan memotong atau melewati continental shelf tadi dan continental slope, di mana bentuk dasarnya itu kontinu ke arah bawah. Ini mungkin agak rumit kalau dipahami dari kata-kata ini. Mungkin nanti kita coba lihat gambarnya aja. Dan pembentukan Ocean Canyon itu bisa dari erosi atau kemerosotan lereng benua. Ini gambarnya ada di next slide. Oke, ini contohnya ada Monterey Canyon sama Grand Canyon. Dan sebenarnya Ocean Canyon itu merupakan jalur utama. Boleh di slide selanjutnya, Sil. Nah, jadi dia itu seperti jalur utama. Jalur ini kan terlihat ya teman-teman, submarine canyon. Itu yang membawa sedimen dari benua ke dasar laut gitu teman-teman. Jadi dia curam dan juga sempit. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sisil. Ya, suaraku kedengaran dengan jelas kan ya? Aman, Sil. Oke, untuk selanjutnya itu ada basin atau bisa juga disebut lubuk laut. Nah, untuk lubuk laut ini bentuknya itu cekungan yang membulat atau agak memanjang di dalam laut. Nah, potongan melintangnya itu berbentuk huruf U karena memiliki tebing yang curam dan dasar yang mendatar. Contohnya itu seperti gambaran di sini. Jadi kayak ada cekungan gitu ya teman-teman. Nah, terus ini tuh terbentuknya karena adanya ingresi atau penurunan dasar laut yang disebabkan oleh tekanan yang ada di dalam bumi. Tekanan tersebut memberikan tarikan ke dalam bumi sehingga bumi menjadi terlipat ke bawah. Nah, ini ada contohnya, contoh dari basin. Nah, untuk lokasinya mungkin di Indonesia itu ada seperti di Lubuk Bali, Lubuk Gorontalo, seperti itu. Kemudian ada plains. Plains itu suatu daratan yang berada di bawah air atau di dasar samudra. Berada di kedalaman air 4.000 hingga 6.000 meter. Untuk ilustrasinya seperti di sini. Ini tadi untuk di kedalaman 4.000 sampai 6.000 meter. Ada abyssal plain. Kemudian ini contoh nyatanya. Selanjutnya ada gunung laut. Nah, dari beberapa referensi itu, gunung laut disebut gunung yang kakinya berada di dasar laut dan puncaknya dapat muncul di atas permukaan laut, tetapi tidak termasuk ke fitur yang terletak di landas kontinen atau yang merupakan bagian dari daratan utama lainnya. Nah, ini contoh ilustrasinya. Jadi, ada yang menyebutkan juga kalau gunung laut ini seperti pulau vulkanik. Jadi, gunung yang terbentuk di atas dasar laut dekat pusat penyebaran yang memecah dataran abisal. Nah, tapi ada juga yang memang tidak muncul di atas permukaan laut seperti gambar ini. Terus selanjutnya ada seafloor spreading. Nah, ini tuh merupakan proses geologi yang membuat lempeng tektonik, yaitu lempeng besar litosfer bumi ini terbelah satu sama lain. Ini tuh terbentuk karena adanya aktivitas tektonik lempeng yang bergerak secara divergen. Nah, ini ilustrasinya yang dari aktivitas tersebut menyebabkan dua lempeng itu bergerak seperti panah yang di sini menjauhi satu sama lain yang mengakibatkan penyebaran dasar laut. Nah, saat lempeng ini bergerak terpisah, ada material baru yang naik dan mendingin ke tepi lempeng. Nah, ini contoh nyatanya. Nah, tadi kan dari Lisa juga udah disebutin ada berapa. Jadi diharapkan teman-teman sudah bisa membedakan apa itu continental shelf dan sebagainya seperti yang tadi kami jelaskan. Nah, untuk fitur-fitur lainnya, teman-teman juga bisa mencari referensi lain. Mungkin sekian untuk review materinya dan akan dilanjut oleh Rian. Terima kasih Lisa dan Cecil atas penjelasan atau review materinya. Ini dari teman-teman ada yang ingin
tanyakan, mau aja langsung tanyakan sekarang, atau mungkin kalau sekarang masih malu nanti bisa PC aja, bisa Mbak Isil atau Mas Andi, aku juga bisa. Mungkin kita tunggu 1 menit dulu ya, sampai 15 menit. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, mau. Oke, kalau mungkin dari teman belum ada yang sini, kita langsung aja masuk ke dalam penugasan di minggu ketiga ini terkait dengan Gecko. Oke, aku share screen dulu. Apakah sudah terlihat screen? Terlihat. Nah, kan teman-teman tugasnya disuruh ini ya, nyari profil melintang dan profil memanjang dari fitur laut. Nah, untuk datanya itu dari Gecko. Mungkin teman-teman udah ada yang ngolah data, udah ada yang selesai juga. Nanti sini aku bakal menjelasin dari awal, dari cara download data, kemudian masuk ke dalam proses data di Global Mapper. Nah, mungkin di sini teman-teman langsung aja bisa ketik download Gecko. Nah, nanti di sini ada uh, yang paling atas, langsung diklik aja. Nah, di sini nanti langsung diarahkan ke website Gecko-nya. Terus teman-teman nanti arahkan ke lokasi yang ingin dicari fitur lautnya. Misalkan di sini Palu Mariana ya, atau Mariana Trench. Teman-teman bisa klik Ctrl terus di drag aja mouse-nya. Nah, nanti bakal keselect gitu untuk lokasi yang teman-teman mau analisis fitur lautnya. Kalau udah keselect gini, nanti teman-teman tinggal checklist di bagian select format di sini. Untuk format datanya adalah GeoTIFF. Udah diklik, terus di bagian bawah langsung aja di add basket dan lihat view basket. Nah, di sini udah ada data dari teman-teman yang ingin download tadi, udah dari lokasi yang udah diselect tadi. Kemudian dari sini langsung aja tinggal download your data. Nah, biasanya kalau teman-teman langsung select lokasi yang cukup besar, itu nanti datanya bakal dikirim lewat email. Jadi bakal nunggu berapa menit baru dikirimkan lewat email. Kalau lokasinya kecil biasanya langsung bisa di-download. Nah, ini kan email karena udah banyak download data, jadi kirimnya lewat email. Nah, karena aku udah download data sebelumnya, mungkin di sini bisa langsung masuk ke Global Mapper-nya. Nah, udah di Global Mapper, langsung aja open data files, kemudian masuk ke drive dari download datanya tadi. Nah, di sini aku udah download data Mariana Trench, tinggal pilih yang format filenya adalah TIFF file. Dan open. Oke aja. Nah, di sini bisa langsung kalau di Global Mapper sebenarnya ada dua cara. Yang pertama adalah cara cepat, dan yang kedua cara yang agak ribet tapi ini lebih lengkap dan lebih rapi. Nah, kalau dari aku sendiri lebih menyarankan untuk cara yang kedua, yang supaya lebih rapi dan lebih lebih lengkap gitu, karena ada database-nya. Nah, mungkin untuk cara pertama aja yang cara cepat di sini bisa langsung ke bagian tools, kemudian di bagian add profile, atau mungkin shortcutnya Alt plus L dan diklik. Nah, di sini kan ada dua, profil memanjang dan profil melintang. Kalau profil memanjang nanti searah dengan jalur fitur lautnya. Misal gini nih. Nah, profil memanjang. Kalau profil melintang nanti mungkin tegak lurus dari arah fitur lautnya. Nah, mungkin tadi misalkan profil memanjang, tinggal diginiin aja, terus klik kanan, nanti bakal langsung muncul profil memanjangnya. Nah, dari sini teman-teman langsung screenshot, nanti di dikopikan aja ke PPT, terus baru dianalisis, dan analisisnya nanti bakal dijelaskan sama Mas Andi. Kemudian profil melintang ini, terus klik kanan, nanti di screenshot dimasukkan ke PPT. Itu cara yang pertama. Tapi kalau untuk cara pertama ini, kalau kita keluar dia bakal nggak kesimpan gitu database-nya. Maka dari itu aku lebih menyarankan untuk cara yang kedua. Cara yang kedua adalah kita masuk ke Digitizer.
Nah, di sini ada menu create line picture, dan di sini masuk ke create line picture yang vertex mode. Nah, di sini di open aja, kemudian di gambar ini, terus kalau udah nih dikasih nama misal Mariana Trends, profil memanjang. Oke. Terus di sininya juga disamain aja namanya, terus di oke. Nah, dari sini kan udah kebentuk nih database-nya nih. Nah, ini sini udah kelihatan, di sini teman-teman bisa lihat di edit atribut. Nah, di sini ada database-nya, ada linknya, biringnya, kemudian sinusoidnya berapa. Jadi lebih rapi dan lebih lengkap. Kemudian kalau udah kayak gini, teman-teman langsung klik eh, di bagian tools, kemudian di bagian di sini klik sekali, klik di bagian fitur yang udah dibuat tadi, klik kiri sekali, kemudian baru klik kanan, dan di sini ada yang namanya analisis measurement. Baru pilih yang path profile. Nah, di sini udah kelihatan nih untuk profil memanjangnya. Nah, kalau yang cara kedua ini kan lebih lengkap ya, ada database-nya, kemudian di sini juga kelihatan gitu untuk eh, profil. Kalau kita keluarkan nih, garisnya nggak bakal hilang kayak yang pertama. Kemudian kalau udah gini baru buat profil melintangnya lagi di line picture, kemudian sini terus buat lagi. Nah, udah gini, nah ini dibuat arena trends profil melintang. Kita main aja namanya. Oke. Nah, ini kan datanya ya, tes. Nah, ini ada profil panjang, ada profil bintang. Jadi lebih rapi dan lebih lengkap gitu datanya. Dan ini juga bisa di-save. Kalau di-save, nanti datanya tetap ada. Jadi lebih lengkap gitu sih kalau dari tutorial untuk cara pengerjaan. Mungkin kalau dari aku, sekian sih, nanti untuk analisisnya akan dijelaskan sama Mas Andi. Kalau ada pertanyaan boleh langsung rasain aja, langsung on mic, langsung ditanyain aja. Kalau nanya lewat PC nanti juga bisa. Mungkin sekian dari aku, terima kasih. Baik teman-teman, dari sini apakah ada pertanyaan? Kalau semisal ada, monggo-monggo aja. Mungkin ditunggu 1 menit lagi ya teman-teman. Oke, ini ada yang bertanya yang lewat direct message. Ini pertanyaan adalah, kalau bikin profil melintang yang banyak, gimana caranya? Nah, untuk pertanyaan ini, uh, aku share lagi. Nah, untuk bikin profil melintang yang banyak, sebenarnya caranya sama, tinggal buat lagi, tinggal dibuat. Tapi dari aku sendiri lebih menyarankan untuk cara yang kedua, karena kalau untuk cara yang pertama, kalau kita bikin profil melintang yang banyak, itu kita harus langsung di screenshot, terus baru di-kopas ke PPT-nya. Jadi
kalau menurutku lebih ribet dan rawan untuk datanya itu diversifikasi data, dalam artian datanya itu bakal beda-beda gitu. Jadi aku lebih menyarankan untuk cara yang kedua, dibuat lagi aja di sini. Kemudian misalnya mau analisis profil melintang yang di bagian atas, tinggal dibuat lagi aja di sini, klik kanan, terus buat varian apa, trends profil melintang 2, sama aja sih caranya, tinggal dibuat file yang baru ini. Create, ya. Ini jangan lupa di create new layer dulu, baru ditulis. Oke. Nah di sini kan udah ada nih untuk feature-nya di sini, langsung aja profil bintang yang kedua bisa, terus di klik kanan, nah, baru di analisis. Nah, muncul lagi. Jadi aku lebih menyarankan untuk yang kedua sih, biar lebih rapi dan datanya bisa bisa dipakai untuk seterusnya gitu. Jadi nggak beda-beda. Itu sih. Mungkin gimana? Apakah menjawab? Oke, sudah menjawab ya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan lagi boleh ditanya lagi. Kita tunggu sampai ya udah 16 6. Baik teman-teman, karena belum ada pertanyaan, jadi kita mungkin lanjut saja. Nah, sebelumnya aku izin share screen dulu ya. Oke teman-teman, apakah sudah terlihat? Udah nih. Oke, jadi kira-kira apa saja yang bakal kita masukkan dalam PPT, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin sebelum itu tadi di data keep code data download, nah itu mungkin ada sedikit saran dari aku. Jadi teman-teman bebas sih, boleh ngasih download satu data, satu penampakan gitu, boleh-boleh aja, tapi menurutku itu kurang efisien gitu, karena nanti teman-teman bakal downloadnya berkali-kali kan. Satu orang ngambil 3 penampakan kan, kalau 4-5 orang kan berarti 12-15. Nah itu menurut aku teman-teman cari aja satu area yang dia itu agak luas dan sekiranya dia itu mencakup semua gitu, semua penampakan yang ada di laut yang mau dianalisis ya. Misalkan kalau aku dulu wilayah
Asia Tenggara dan ya wilayah Asia Tenggara. Jadi aku membuatku dulu langsung satu area yang agak besar gitu. Jadi memang kita butuh ngirim email, tapi itu nggak apa-apa karena kita cuma satu kali download, datanya juga nggak begitu besar sebenarnya, cuma berapa ratus MB, seratusan MB lah. Nah nanti bisa dianalisis itu pakai satu citra aja, jadi satu data raster aja, jadi nggak perlu download data berulang-ulang kayak gitu aja sih. Nah terus masalah yang tadi untuk cara yang sudah Mas Rian tutorkan itu benar ada dua cara. Cara yang pertama, cara yang kedua, memang lebih disarankan ke cara yang kedua seperti itu. Nah, berikut aku ngasih contoh, ini punya aku tahun lalu, dan aku sendiri ini pakai cara yang pertama teman-teman, jadi yang temporary, jadi yang sementara gitu. Jadi kalau caraku itu sama kayak yang ditutorin sama Mas Rian, tapi langsung di screenshot, jadinya kayak gini, langsung di screenshot. Di screenshot penampakannya, di screenshot profilingnya kayak gitu. Nah yang dimasukin apa saja sebenarnya simpel aja. Jadi teman-teman misalkan Ocean Basin nih, nah itu nanti teman-teman bisa ngasih deskripsinya secara singkat. Ocean Basin itu apa, kenampakannya gimana, kayak gitu-gitu. Nah terus habis itu teman-teman ntar di slide berikutnya teman-teman ngasih SS-an dari contoh Ocean Basin yang di Capco dan juga profilingnya itu kayak gimana. Nah, teman-teman bebas sih, tapi lebih disarankan itu profil melintang dan profil memanjangnya itu semuanya ditampilkan kayak gitu. Jadi biar lebih lengkap aja lah, biar lebih lengkap kayak gitu. Nah ini misalkan Ocean Basin, pengertiannya apa, dimensinya seperti apa. Nah ini contoh penampakannya, ini profilingnya, profil melintangnya, ini profil memanjangnya. Terus misalkan ada lagi Basin Halmahera, itu kayak gini. Ya kayak gitu aja sih sebenarnya teman-teman. Nah nanti setiap kelompok itu kan terdiri dari 4 sampai 5 orang ya, dan satu orangnya itu bertanggung jawab untuk mengumpulkan 3 fenomena atau 3 kenampakan topografi bawah laut. Nah itu nanti berbeda-beda ya teman-teman. Misalkan satu orang nih, jadi dia nanti bisa Ocean Basin, terus Ocean Ridge, terus misalkan Trench kayak gitu. Nah nanti yang teman yang lainnya lagi nanti beda lagi penampakannya kayak gitu. Nah sayangnya di contohku ini kurang dimensi teman-teman. Nah dimensi itu apa? Misalkan kita ambil contoh di Basin Nias. Di Basin Nias ini kan kita ada dimensinya kan. Nah ntar ditulis aja dari profil melintang kita mendapatkan dimensi dari Basin Nias, bahwa Basin Nias itu memiliki kedalaman sampai 750 meter dengan dengan lebar itu sampai ini kan 10 sampai kira-kira 60 km ya teman-teman. Nanti ditulis saja berarti kan 60 kurangi 10 dengan lebar 50 km kayak gitu sih teman. Intinya seperti itu aja sih. Jadi nanti teman-teman cari aja penampakan dari Capco. Ntar terserah sih mau satu-satu penampakan di downloadin satu-satu atau satu area yang agak luas biar bisa langsung banyak kayak gitu. Nah ntar analisisnya kayak gitu aja sih, dibuat sederhana aja. Jadi pengertiannya apa, terus kenampakannya bagaimana, dimensinya bagaimana, gitu aja sih. Nah itu aja teman-teman. Mungkin itu aja sih kalau aku cukup sekian. Nah misalkan dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, monggo-monggo aja. Oh ya teman-teman, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin teman-teman boleh isi absennya juga. Monggo-monggo.
teman-teman jangan lupa isi absensinya ya, karena nanti data absensinya bakal dikasih disetor ke Pak Basit, Bu Leni sama Pak. Oke, kita tunggu sampai 16.15 ya. Kalau misalkan udah nggak ada yang ditanyakan, bakal kita akhiri tutor kali ini. Kita tunggu sampai 16.15. Oke, karena udah 16.15 dan juga dari teman-teman juga udah nggak ada yang ingin ditanyakan, mungkin untuk tutor sore kali ini kita sudahi saja. Kalau misalkan ada pertanyaan terkait materi, kemudian penugasan, monggo di PC aja untuk Mbak Lisa, kemudian Mbak Cecil, ataupun Mas Ali. Jadi misalkan kalau dari kami berempat cukup lama membalasnya, mungkin nanti bisa ditunggu aja karena mungkin sedang nggak aktif. Mungkin untuk tutor sore kali ini disudahi. Terima kasih atas waktu dan teman-teman. Jangan lupa dikerjain tugasnya dan juga absensinya jangan lupa diisi. Mungkin dari kami sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk link record tutor kali ini bakal di-share menyusul ya. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Recording stopped.